Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah ya. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kita bersyukur ya kesempatan sore ini bisa ketemu. Tadi saya perkirakan perjalanan sampai di Semarang sekitar jam 3. Ternyata ada kemacetan ya di daerah Demak karena sedang pemasangan paku bumi ya, walaupun tidak sangat macet sekali, tapi cukup memberikan hambatan ya di jalan. Oke. Nah, sekalian, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan lancar semua urusan dan hajat kita. Allah kasih ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Baik, sore ini sesungguhnya ada juga kelompok ya yang kemarin sebenarnya masuk di kelompok 1, tapi karena pemahaman komunikasi gitu baru bisa untuk presentasi tersendiri, mestinya bergabung ya kelompok 1, 2. Ini tidak apa-apa karena sudah dibikin makalah dan PPT-nya. Kita persilahkan dulu ya untuk ke kelompok yang tentang peradaban ya, untuk mempresentasikan. Nanti setelah itu kita lanjut langsung ke kelompok yang kedua ya, sehingga mudah-mudahan bisa tercover semuanya dan kita tetap bisa belajar bersama untuk kesempatan ini tentang bahasan Islam dan peradaban ya. Sudah hadir di sini kelompoknya yang awal, kelompok kedua ya mestinya. Sudah, ya. Pak. Ya, silahkan. Co-hostnya siapa? Supaya saya jadikan co-host. Saya, Pak. Islam dimulai ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena umat Islam hanya memiliki kedaulatan di Madinah. Ketiga, peradaban Islam mulai dari Nabi Adam, karena semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah Muslim. Selain perbedaan pendapat tersebut, para sejarawan juga memiliki perbedaan dalam menentukan tahapan tahapan sejarah Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sofiana. Ya, silakan. Tahapan sejarah Islam menurut Hashim. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi ini diawali dengan persoalan dalam negeri Arab sendiri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi terhadap pemerintahan Madinah. Hal tersebut disebabkan karena orang Arab menganggap bahwa perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi Muhammad telah batal. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah persoalan dalam negeri selesai, maka Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan Mesir. Yang kedua, ada periode pertengahan
kisar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan ini berkisar antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini merupakan masa kemunduran dengan diawali jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Spanyol setelah Khilafah Abbasiyah runtuh akibat serangan tentara Mongol. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, keadaan politik umat Islam secara keseluruhan mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, periode modern. Era modern dalam sejarah Islam dimulai pada tahun 1800 Masehi dan berlangsung hingga saat ini. Pada awal periode ini, keadaan dunia Islam secara politis dipengaruhi oleh kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia mulai membebaskan negara mereka dari kolonialisme Barat. Kelahiran kembali Islam setelah kemunduran jangka menengahnya. Selama periode ini, ide-ide reformasi mulai muncul dalam Islam. Ada 2 alasan munculnya gerakan kebangkitan, yaitu pengakuan bahwa banyak ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Barat mendominasi dunia dalam politik dan peradaban sehingga mencoba membangun keseimbangan kekuasaan dengan meniru Barat dan politik dalam peradaban. Manfaat sejarah peradaban Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya sampai sekarang. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses peradaban Islam guna memecahkan problematika peradaban Islam pada masa kini. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaruan-pembaruan dalam peradaban Islam. Yang keempat, untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan kemunduran Islam dalam lapangan peradaban pada masa lampau. Yang kelima, untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam di berbagai negara, baik negara Islam maupun non-Muslim. Yang keenam, mengetahui kebudayaan yang bernafaskan Islam atau kebudayaan Islami dan non-Islami. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Esti Susilawati. Oke, Nan. Lanjut, Nan. Kontribusi Islam atau Muslim pemeluk agama Islam dalam kemajuan peradaban dunia. Yang pertama yaitu menemukan astronomi atau ilmu falak yang mana menentukan awal serta akhir bulan-bulan penting. Yang kedua, selanjutnya menemukan pada bidang matematika adanya penemuan aljabar, perhitungan, dan istilah algoritma berasal. Dan yang ketiga adalah penemuan ilmu fisika terhadap ilmu astronomi yang mana akan menjadi lanjutan cikal bakal menjadi teropong serta teleskop. Dan yang keempat adalah orang yang Muslim Arab dululah yang pertama kali menemukan potasium hingga merkuri. Slide selanjutnya, Nan. Selanjutnya adalah bukti-bukti peradaban Islam di berbagai belahan dunia. Bukti-bukti peradaban Islam di berbagai belahan dunia yang pertama yaitu dari Mekah Al-Karomah. Yang kedua dari Madinah Munawwaroh. Yang ketiga dari Baghdad. Yang keempat dari Kairo Mesir. Yang kelima
Yang kelima dari Damaskus di Eropa. Yang terakhir ada Isfarah di Persia. Yang pertama yaitu dari Mekah Al-Karomah. Mekah Al-Karomah merupakan kota tempat lahirnya agama Islam, di mana Nabi Muhammad lahir dan memperoleh wahyu Al-Quran di kota Mekah. Mekah juga merupakan kota budaya Islam, di mana kota Mekah merupakan kota untuk menuntut ilmu, baik pada masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidi maupun Umayyah dan Abbasiyah hingga sekarang. Awalnya Mekah merupakan pusat peradaban jahiliyah yang penuh dengan pragmatisme, akan tetapi seiring dengan perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kota Mekah menjadi kota suci umat Islam. Mekah juga menjadi pusat Madinah, menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keagamaan, khususnya menjadi pusat kajian ilmu hadis dan fikih. Di Madinah, setelah posisi Nabi Muhammad dan pengikutnya menjadi besar, beliau merebut kembali kota Mekah dengan cara menaklukkan kota itu secara damai pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, sehingga dikenal dengan Fatu Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah. Yang kedua ada Madinah Al-Munawwaroh. Kota Madinah menjadi pusat kebudayaan Islam setelah Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Yastrib. Dari Madinah, inilah Nabi Muhammad meneruskan perjuangannya menyebarkan agama Islam. Di Madinah selama 13 tahun Nabi membina dan mengembangkan masyarakat Islam. Di tengah-tengah kota Madinah, Nabi segera membangun masjid yang menjadi pusat ibadah dan kebudayaan, bahkan dijadikan markas besar negara Islam. Bagi negara yang baru dibangun itu, Nabi telah meletakkan dasar-dasarnya yang kuat, di antaranya yaitu Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Madinah juga merupakan pusat pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Sejak masa pemerintahan dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Madinah Al-Munawwaroh merupakan kota pusat kebudayaan Islam di Arab. Karena kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kota perjuangan Nabi dalam menegakkan agama Islam, sekaligus merupakan pusat peradaban Islam. Yang ketiga ada Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi. Baghdad berarti Taman Keadilan. Dalam pembangunan kotanya, Baghdad Khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang terdiri dari arsitektur, tukang kayu, tukang batu, ahli lukis, dan ahli pahat. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Huftah, yang berjumlah ada 100.000 orang. Kota Baghdad sejak awal berdirinya sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitannya ilmu pengetahuan dalam Islam. Baghdad pernah menjadi pusat peradaban tertinggi di dunia. Pada masa Abbasiyah, di kota Baghdad juga berdiri akademi sekolah tinggi yang terkenal dengan perguruan Al-Nizmiyah. Yang keempat ada Kairo, Mesir. Kota ini mulanya diberi nama kota Mansyuriyah, kemudian diberi nama Kahiroh Mu'isiyah, dan di Kairo didirikan Masjid Al-Azhar yang berdiri pada 17 Ramadan 359 Hijriah atau 970 Masehi. Kemudian masjid ini dalam perkembangannya menjadi universitas besar dan menjadi universitas tertua di dunia. Kairo merupakan satu-satunya pusat peradaban Islam yang selamat dari serangan Mongol. Dan pada saat itu, Kairo menjadi peradaban Islam yang terpenting. Tetapi pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik dikalahkan oleh dinasti Utsmani Turki. Dan sejak itu, Kairo dijadikan ibu kota provinsi kerajaan Utsmani. Dan yang kelima ada Damaskus di Syria. Damaskus pada zaman pra-Islam adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur di Syria. Damaskus merupakan kota lama yang dibangun kembali dalam zaman Daulah Bani Umayyah dan dijadikan ibu kota negara sejak pemerintahan Muawiyah
bin Abi Sufyan, yaitu khalifah pertama Bani Umayyah. Di kota Damaskus terdapat Masjid Damaskus yang megah dan agung. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dengan arsiteknya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Untuk keperluan pembangunannya terdapat 12.000 orang tukang ahli Romawi didatangkan dan dinding-dindingnya itu diukir dengan ukiran-ukiran yang indah dan ditaburi dengan aneka bebatuan yang bernilai tinggi. Dan yang terakhir ada Isfahan di Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safavi. Kota Isfahan merupakan kota tua didirikan oleh Yazdajir I atau Burhanasar, yaitu Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi, pada masa Umar bin Khattab. Kota Isfah sekarang masuk dalam wilayah Iran. Pada waktu Abbas I, Sultan Safawiyah menjadi Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini menjadi kota yang luas dan indah. Kota ini terletak di atas sungai Zandah dan di atasnya terbentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Di kota ini terdiri bangunan-bangunan indah seperti istana, sekolah-sekolah, masjid-masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah dengan ukiran arsitektur yang indah. Sultan Abbas I membangun Masjid Syah yang merupakan salah satu masjid indah dan megah di dunia. Terus, sekian. Sekian presentasi dari kami. Bisa dilanjutkan. Oh, saya kembalikan ke Bapak Zainur Rashid. Baik, kita lanjutkan ke presenter yang kedua dulu ya. Sehingga nanti habis ini baru kita bisa berdialog lebih panjang lebar. Begitu ya, biar efektif waktunya. Untuk yang kelompok kampus, universitas, dan peradaban, sinten yang mau kita ini co-host? Ya, kelompok yang kedua. Di sini kelompoknya siapa ya? Saya, Pak. Universitas dan peradaban ya. Di sini kita bisa lihat ada Mbak Andri Wijaya, Helmi Jordi Apriliana, Sabrina Miladia Aulia, Aula, Tiara Hisa, sama Siti Latifah ya. Oke. Yang co-host dan Mbak yang mau ini untuk operating. Saya, Pak. Tiara Hesa, Pak. Mbak Tiara ya. Oke. Ya, silahkan. Jadi ini memang peradaban Islam dan peradaban di awal sudah kita bahas dan tentu tidak pengulangan tetapi menyempurnakan yang sudah dipresentasikan. Lalu next nanti ada tentang Unisula dan peradaban ya sebagai satu kampus contoh peradaban, dan kita untuk ke sana akan mencoba ya mengikhtiarkan mengulas membahas tentang yang dituliskan sekarang ini, yakni Universitas dan Peradaban ya oleh kelompok yang kedua ini. Ya, silahkan Mbak Tiara Hesa Ramadhani kalau sudah siap untuk presentasinya dengan satu tim. Izin share screen ya, Pak? Ya, mangga, silakan. Ya, sudah nampak?
Ya, belum ada suaranya. Silakan Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk memaparkan materi. Perkenalkan, saya Sabrina Miladia Aula sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Andrea Wijaya, Helmi Jodi Apriliana, Siti Latifah, dan Tiara Hesa Ramadhani.